Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam perkuliahan pengantar manajemen. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan materi ke-6 dari 14 materi yang akan Bapak sajikan. Bapak berharap semoga saat ini kita semua sedang ada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Kita awali perkuliahan kita dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan etika manajemen terdiri dari 3 sub pokok bahasa. Yang pertama adalah konsep dasar etika manajemen. Yang kedua, bagaimana mengukur etika manajemen. Yang ketiga, mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Konsep dasar etika manajemen. Dimensi etika dalam manajemen. Etika pada dasarnya, sebagaimana dikemukakan oleh Kreitner, adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Griffin secara ringkas menyatakan bahwa etika adalah belief of what is good and what is bad. Keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Akan tetapi lebih jauh lagi, Kreitner mengingatkan bahwa etika dalam manajemen tidak saja berbicara apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan apa yang salah, sehingga yang diperlukan dalam manajemen adalah orang baik dan bukan orang buruk. Etika manajemen lebih jauh lagi berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankan. Namun demikian, nilai-nilai ini perlu diperjelas lagi ketika perusahaan dihadapkan kepada berbagai kegiatan bisnis yang sering dijalankannya, apakah etis atau tidak. Nilai personal sebagai standar etika. Nilai dan norma termasuk jarang sekali dibahas dalam manajemen. Khususnya perwujudan nilai dan norma ini melalui personal atau orang-orang yang duduk dalam manajemen. Hal ini memunculkan perlunya pengkajian di seputar nilai personal atau personal values sebagai standar etika. Nilai personal atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Nilai terminal dan nilai instrumental. Terdapat 2 jenis nilai personal atau personal values yang dianut oleh seseorang sebagaimana dikemukakan oleh Kreitner, yaitu nilai terminal
atau terminal value, dan nilai instrumental atau instrumental value. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Sedangkan nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Pandangan empiris mengenai nilai personal. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 220 manajer, sebagaimana dikutip oleh Kreitner, terdapat berbagai pandangan mengenai nilai personal yang senantiasa dimiliki oleh seseorang dalam melakukan kegiatan. Secara umum, hasil survei tersebut adalah sebagai berikut. Untuk nilai terminal, maka responden beranggapan bahwa nilai-nilai yang perlu untuk dimiliki adalah 1. Kejujuran, 2. Tanggung jawab, 3. Kapabilitas, dan 4. adalah ambisi, serta 5. Independensi. Adapun untuk nilai instrumental, responden beranggapan bahwa nilai-nilai yang biasanya mendominasi para pekerja adalah 1. Penghargaan terhadap pribadi, 2. Keamanan dan kesejahteraan keluarga pekerja, 3. Keterbatasan dan kemerdekaan, 4. Dorongan untuk meraih sesuatu, dan 5. Kebahagiaan. Konflik nilai. Ada 3 jenis konflik nilai yang terdapat dalam perusahaan, yaitu konflik intrapersonal atau intrapersonal konflik, konflik individu organisasi atau individual organizational konflik, dan konflik antar budaya atau interkultural konflik. Kita bahas ketiga konflik tersebut. Yang pertama, konflik interpersonal. Pada dasarnya terjadi secara umum di dalam individu dan antar individu. Selanjutnya, konflik individu organisasi. Pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Ketiga, konflik antar budaya. Pada dasarnya, konflik ini merupakan konflik antar individu maupun antar individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Seorang manajer perlu memahami benar kondisi para pekerjanya
dari berbagai kemungkinan konflik yang muncul dalam perusahaan yang dapat disebabkan adanya perbedaan nilai yang dianut oleh setiap orang. Berikutnya, beberapa isu seputar etika. Fredner memberikan uraian dari beberapa isu seputar etika, di mana kini yang sering kali dihadapi oleh perusahaan. Di antara beberapa isu tersebut adalah penggunaan obat-obatan terlarang, pencurian oleh para pekerja atau korupsi, konflik kepentingan, pengawasan kualitas atau quality control, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia, penyelewengan dalam pencatatan keuangan, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan, pemecatan tenaga kerja, polusi lingkungan, cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis, penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur, pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan, dan masih banyak lagi isu-isu seputar etika ini ada di lingkungan tempat kerja. Buat teman-teman yang sudah bekerja, bahkan yang di antara teman-teman ada yang menempati posisi pada manajemen tingkat menengah, mungkin sudah lebih memahami isu-isu seputar etika ini. Pembahasan kita berikutnya adalah bagaimana mengukur etika manajemen. Bagaimana kita dapat mengukur sebuah kegiatan memenuhi kriteria etika atau tidak? Sebagaimana telah diterangkan dalam bagian sebelumnya, nilai personal dapat digunakan untuk mengukur etika. Lebih lanjut lagi, Griffin mengenalkan sebuah model untuk menilai etika sebagaimana digambarkan dalam gambar 6.1. Model penilaian etika tersebut memberikan panduan apakah sesuatu tindakan atau kegiatan memenuhi kriteria atau tidak, dapat dinilai dari 4 kriteria etika, yaitu dari sisi manfaat atau benefit, pemenuhan hak-hak atau right, prinsip keadilan atau justice, dan sifat pemeliharaan atau care. Inilah gambar 6.1 model penilaian etika. Silahkan teman-teman pelajari lebih seksama seperti apa proses penilaian etika dilaksanakan di sebuah organisasi atau perusahaan. Pembahasan kita selanjutnya adalah mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Ada 4 hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan dorongan untuk melakukan etika dalam manajemen. Pelatihan etika atau ethic training. Perlu adanya pembiasaan-pembiasaan yang diberlakukan kepada para pelaku organisasi, mulai dari level tertinggi hingga level terendah. Pembiasaan ini dapat dilakukan melalui berbagai jenis pelatihan yang menyangkut etika,
dan keterkaitannya dengan perwujudan lingkungan sosial yang lebih baik. Kedua, advokasi etika atau ethical advocacy adalah upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar etika. Ketiga, standar aturan mengenai etika perusahaan atau Code of Ethics. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah menetapkan standar aturan mengenai etika yang harus dijalankan oleh perusahaan atau seringkali dinamakan Code of Ethics. Yang keempat adalah keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Untuk menjamin bahwa perusahaan akan menjalankan kegiatannya secara lebih beretika adalah dengan melibatkan publik dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika. Dalam istilah manajemen dinamakan whistleblowing atau meniup fluid. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Sebagaimana biasa, perkuliahan kita ini selanjutnya diisi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuis yang Bapak berikan. Segera jawabannya dikirim melalui portal student.ibm.ac.id. Bapak ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyelesaikan tugas-tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan mendapatkan hasil yang maksimal, tidak hanya berupa nilai di saat perkuliahan ini, tapi juga berupa pengetahuan yang kelak atau bahkan esok hari bisa teman-teman terapkan di tempat kerja masing-masing. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan yang sedikit Bapak berikan ini bermanfaat buat kita semua. Dan kita tutup perkuliahan kita dengan melafazkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama rekan saya, Tela Marcella. Rekan saya ini telah mengkonsumsi madu putih baduy selama beberapa bulan kebelakang. Khasiatnya tentu saja sudah terasa oleh tubuh rekan saya ini. Ya, setelah saya mengonsumsi madu putih baduy ini, keluhan dan tenggulan saya tidak sakit lagi. Dan juga bagus banget untuk daya tahan tubuh di saat pandemi seperti ini. Salam sehat, madu putih baduy. Madu putih baduy, solusi kesehatan kita semua.